Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Arsyada Channel, dan ini adalah rekomendasi sepeda motor Matic Honda terbaik di rentang harga 24 juta sampai 26 jutaan. Ada sepeda motor Honda Vario 125. Nah, untuk sepeda motor Honda Vario 125 itu ada dua tipe ya teman-teman. Ada Honda Vario 125 tipe CBS dan ada Honda Vario 125 tipe CBS ISS. Kalau yang warna merah hitam seperti ini model terbaru di Mei 2024. Varian warna merah hitam ini yang tipe CBS. Kalau Honda Vario 125 yang tipe CBS itu lebih ke corak warnanya yang cerah ya teman-teman. Ada perpaduan warna dari stripingnya ataupun cover-covernya. Berbeda kalau yang di varian atau tipe CBS ISS itu satu warna. Misalkan warna merah berarti merah semua covernya. Nah, untuk harga dari Honda Vario 125 CBS dengan harga Honda Vario 125 CBS ISS itu hanya terpaut Rp1.720.000, dimana untuk harga Honda Vario 125 CBS itu dijual dengan harga Rp24.360.000, sedangkan untuk Honda Vario 125 CBS ISS dijual dengan harga Rp26.080.000. Nah, kenapa di awal saya katakan ini rekomendasi sepeda motor Matic Honda terbaik? Apa saja kelebihan dari sepeda motor Honda Vario 125 ini? Kelebihan yang pertama akan saya tunjukkan, dan ini kelebihan yang tidak ada pada sepeda motor Matic Honda yang lain, hanya ada di Honda Vario 125. Yuk kita mendekat di sepeda motor, yaitu ada pada bagian speedometer. Nah, untuk speedometer sepeda motor Honda Vario 125 ini sudah full digital ya teman-teman, dan ini yang tidak ada di motor lain. Nah, kita lihat di sini, ini banyak indikator yang tertampil di speedometer ini. Saya tunjukkan sesuatu yang tidak ditemui ya teman-teman di Honda Vario 125, yaitu ada pada bagian jarak tempuh pada oil change. Untuk oil change bisa kita setting itu di angka paling kecilnya 500 ya teman-teman. Nah, dari 500 kita bisa menyeting oil change-nya pada kilometer atau pilihan kilometer yang banyak banget. Dari 500, bentar. Nah, ini 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500 sampai 6000 ya teman-teman. Jadi intervalnya itu kilometernya banyak variasinya teman-teman, banyak pilihannya. Interval dari oil change-nya itu banyak. Ini yang tidak ditemui di sepeda motor lain. Kadang ada yang oil change-nya itu di angka 4000 atau 6000. Kalau ini komplit banget ya, jadi kita lebih leluasa untuk menyeting kapan kita mengganti oli sepeda motor kita. Oke teman-teman, ini salah satu fitur yang tidak ada atau tidak bisa kita temui di sepeda motor Matic Honda yang lain. Nah, kemudian kita lanjut ke kelebihan berikutnya. Nah, di sini ada fitur lagi, yaitu ada pada bagian konsol box kiri adanya charger HP yang sudah satu set dengan chargernya ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu membawa charger HP. Ini sudah ada, tinggal colok, tinggal kita menyediakan kabel USB-nya saja untuk ngecas HP kita. Di sini dicolokin kabel datanya, kemudian posisi HP ketika sedang ngecas bisa ditaruh di sini. Kemudian ditutup sehingga ketika kita ngecas HP terlindungi atau HP dalam kondisi aman. Nah, kemudian kelebihan berikutnya ada pada bagian tampilan atau bentuknya ya teman-teman, bentuk dari bodi Honda Vario 125 ini. Untuk bentuk ataupun bodi Honda Vario 125 itu bentuknya besar. Ini besar jika dibanding dengan Honda Scoopy ataupun Honda Beat.
ini lebih besar Honda Vario 125. Sehingga dengan bentuk yang besar itu memungkinkan ketika kita menaiki Honda Vario 125 itu tidak terjadi ngebes ya teman-teman. Ngebes itu apa ya? Kalau misalkan kita berpapasan dengan mobil besar yang menimbulkan angin gede, itu Honda Vario 125 masih dalam kondisi stabil. Ataupun kalau kita misalkan melawan angin yang kencang, si Honda Vario 125 itu masih tetap bisa stabil tanpa goyang-goyang, karena mengingat untuk badan bodinya besar. Nah, masih seputar bodi atau bentuk yang besar seperti ini, kita lihat pada bagian covernya. Untuk Honda Vario 125 itu lebih memudahkan kita ketika akan memodifikasi atau mengecat ulang, repaint terhadap covernya. Ini biasanya kalau dicat ulang dengan warna-warna yang unik-unik itu hasilnya bagus ya teman-teman. Lebih lebih terlihat ada perubahan. Nah, kemudian kelebihan berikutnya itu ada di bagian lampu depan yang sudah menggunakan LED. Ini lampu depannya terlihat lumayan cukup besar ya teman-teman, dan lampu ini pun mudah dimodifikasi atau banyak pilihan modifikasinya, sehingga hasilnya itu yang sering kita lihat di Honda Vario 125, hasil modifikasi dari lampu depannya itu akan terlihat bagus. Jadi intinya untuk Honda Vario 125 dilihat dari modifikasinya itu lebih mudah ya teman-teman, dan hasilnya juga lebih bagus. Nah, sekarang kita lanjut untuk kelebihan selanjutnya, itu ada pada bagian sistem pengereman. Sistem pengereman CBS di Honda Vario 125 ini sangat empuk teman-teman. Saya menggunakan Honda Vario 125 2022 sampai sekarang ya teman-teman, itu untuk sistem pengeremannya tidak ada masalah, tidak terjadi alot, seret dan lain sebagainya. Intinya untuk pengereman itu enak banget. Nah, selanjutnya kita lihat pada bagian suspensinya. Untuk suspensi depan normal biasa standar. Untuk suspensi belakangnya ini kalau dinaiki tidak terjadi efek jeduk di Honda Vario 125. Nah, kemudian yang terakhir kalau kita lihat dari sisi spare partnya, untuk Honda Vario 125 itu kalau dilihat dari sisi spare part covernya ya, terutama ya teman-teman, untuk cover dari Honda Vario 125 itu bisa dilihat untuk covernya itu ada dua jenis, cover halus dan cover kasar. Cover halus itu cover yang ada lapisan catnya seperti ini cover halus. Kemudian ini cover kasar. Jadi di Honda Vario 125 ini ada cover halus dan cover kasar. Cover halus harganya lebih mahal jika dibanding dengan cover kasar. Kalau cover kasar ini ya teman-teman, mohon maaf, ini bukannya ini cover kasar, ini lebih murah jika dibanding dengan cover halus. Secara keseluruhan cover di Honda Vario 125 itu hampir 50 ya teman-teman, posisi cover halus dan cover kasarnya. Sehingga kesimpulannya adalah ketika terjadi lecet pada bagian ini misalkan, itu kita akan lebih sedikit mengeluarkan biaya untuk mengganti cover kasar ini. Berbeda kalau misalkan sepeda motor yang full cover halus, itu pastinya harga covernya ketika kita akan menggantinya akan perlu biaya yang lebih mahal. Jadi secara covernya pun ini bersahabat. Nah, kemudian kalau dilihat dari bentuk ukuran ban untuk ukuran ban Honda Vario 125 itu tidak terlalu besar, sehingga ketika jangka panjang atau kedepannya kita akan mengganti ban yang sudah aus, itu kita tidak terlalu pusing memikirkan harganya. Berbeda dengan ukuran ban yang besar. Kalau ukuran bannya besar berarti harganya pastinya akan jauh lebih mahal, sehingga itu paling tidak akan lebih membuat kita merogoh kocek lebih dalam. Kalau di Honda Vario 125 itu rodanya atau bannya standar, sehingga kita tidak terlalu pusing.
Nah, setelah beberapa kelebihan di sepeda motor Honda Vario 125 ini, mungkin ada teman-teman yang penasaran apa sih kekurangannya gitu ya teman-teman. Nah, sedikit mungkin kekurangan ya, atau ya ini umum sih, bukan kekurangan sih menurut saya. Nah, diantaranya ada di Honda Vario 125 itu kalau dinaiki seperti ini ya teman-teman, dengan posisi kaki yang lurus seperti ini, di cover rak ini teman-teman itu rawan terdorong kena dengkul, kena kaki ketika kita melakukan pengereman seperti ini, set. Nah, apalagi kalau yang duduknya nempel seperti ini rawan terkena oleh kaki. Sekali lagi ini mungkin bukan kekurangan lah, tergantung kita nanti naiknya seperti apa. Nah, kemudian di bagian ini ya teman-teman, bagian cover depan ini biasanya ada bunyi getar seiring berjalannya waktu. Itu saja teman-teman, yang lain oke semua. Nah, ini tampilan dari Honda Vario 125 tipe CBS yang menggunakan kunci kontak manual atau kunci kontak biasa, sedangkan untuk yang CBS ISS itu menggunakan Honda Smart Key System. Oke, jadi secara kesimpulan untuk sepeda motor Honda Vario 125 ini banyak sekali fitur-fitur unggulan, bahkan ada yang tidak dimiliki di sepeda motor lain. Nah, Honda Vario 125 ini rekomendasi ya teman-teman untuk kalian beli. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.